Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya pemirsa. Ketemu lagi bareng saya, Gina Febriana, hadir di Ayo Bertani. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang berkaitan tentang pertanian ya, dan juga akan memberikan solusi nih untuk Anda. Tema kita sangat menarik pemirsa, yaitu pertanian ramah lingkungan, solusi petani cerdas. Ini menarik sekali dan akan segera kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio ya pemirsa. Nah, di tengah tantangan lingkungan yang memang semakin meningkat, tentunya praktik pertanian yang ramah lingkungan ini menjadi semakin penting untuk keberlanjutannya. Kali ini kita sangat beruntung karena sudah hadir di tengah-tengah kita seorang akademisi ataupun dosen yang memberikan ilmu juga nih kepada para petani ataupun para pemirsa yang sedang menyaksikan kita. Langsung saja saya akan perkenalkan untuk yang pertama telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Dr. Hanifah Mutia, ZNA, SSI, MSI. Halo, selamat sore Ibu. Sore. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dari tadi senyum terus ya, nggak putus-putus. Jadi makin semangat nih, Ibu Hanifah ya. Oke, selanjutnya juga sudah hadir bersama kita, yaitu pegiat pertanian, yaitu Nabila Maulida. Halo Nabila. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih juga, luar biasa semangatnya hari ini ya. Dan tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol pemirsa ya, terkait tentang yang namanya pertanian ramah lingkungan atau yang biasa akrab kita dengar, yaitu eco farming. Dan kalau kita lihat nih pemirsa, di depan saya ini sudah ada beberapa hasil pertanian. Ada rambutan, kemudian ada kelapa ya. Apakah kali ini kita disuruh makan rambutan dulu ya sebelum ngobrol-ngobrol? Nanti kita akan coba juga ya Nabila ya. Ini hasil pertanian dari Nabila sendiri pemirsa. Mungkin kita akan dijelaskan dulu ya pemirsa terkait tema kita yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Ibu Hanifah ya. Ibu Hanifah, eco farming atau pertanian ramah lingkungan menuju solusi petani cerdas. Sebelum itu jelasin dulu dong sama kita Ibu Hanifah, apa sih yang dimaksud dengan eco farming ataupun pertanian ramah lingkungan? Oke, terima kasih Mbak. Jadi eco farming ini kan memang istilahnya istilah kerennya, tapi sederhananya kita sebut adalah pertanian ramah lingkungan. Jadi di sini kita dalam budidaya kita memanfaatkan semua yang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi dalam praktek budidaya itu tidak ada yang terbuang. Begitu panen, sisa panen kita olah kembali menjadi pupuk, kemudian periode tanam berikutnya ini akan kita gunakan. Jadi di dalam pertanian ramah lingkungan ini selain tidak ada yang tersisa, kita juga jadi hemat karena pupuknya dibuat sendiri gitu. Itu sebenarnya sederhananya. Dan untuk konsep ini sebenarnya siapapun bisa buat karena metodenya sangat sederhana. Oh, ini berarti semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Terus bisa jadi pupuk, bisa lebih hemat, dan bisa dilakukan siapa saja. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih pemirsa, ini pengen tahu juga nih background dari Ibu Hanifah sendiri, kan seorang dosen ya Ibu ya. Ibu ngajar di mana Bu? Saya dosen di program studi agroteknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Kampusnya ada di Seskambing, Jalan Gatot Subroto, dan kebetulan Nabila ini adalah mahasiswa dari program studi agroteknologi. Wah, berarti ini langsung diterapkan sama Nabila ya, apa yang diajarkan sama Ibu Hanifah ya, luar biasa. Oke, berarti Nabila semester berapa sekarang? Sekarang semester 6. Semester 6? Ya. Oke, sudah mendekati skripsian ya. Tapi kalau menjalani pertanian ramah lingkungan ini sejak kapan? Dari awal masuk kuliah udah diterapin. Dari awal masuk kuliah? Iya. Berarti Ibu Hanifah juga ada mata kuliahnya untuk ini? Ada. Udah diajari dari semester 1? Semester 1. Dari semester 1 kita udah ada dasar ilmu tanah yang mempelajari tentang kesuburan tanah. Kemudian tahapan berikutnya juga kita ada pelajaran pengolahan limbah, sistem pertanian terpadu berkelanjutan, sampai bagaimana penggunaan pupuk organik. Jadi semua ada rangkaiannya dari semester 1 ke
ke semester 7, makanya rata-rata mahasiswa kalau menerapkan dengan benar nggak perlu cari kerja, karena sudah punya penghasilan sendiri. Contohnya ini Nabila. Iya, keren banget nih Nabila. Padahal masih kuliah pemirsa saya, tapi udah bisa menerapkan pertanian ramah lingkungan ya, sustainability. Dan ini keren banget juga. Kalau saya lihat-lihat sih Bu, jadinya makin hemat dan lebih menghasilkan dong ya. Jadi Ya, makin pasti. cuan dong. Pasti. Pasti ya Bu ya, karena kalau Ibu bilang tadi nggak perlu kerja kesana kemari, tinggal menerapkan metode pertanian ramah lingkungan aja, kita sudah bisa mendapatkan hasil ya Ibu ya. Wah, keren. Jadi sebenarnya Bu, mengapa sih penting bagi para petani ya untuk bisa menerapkan pertanian ramah lingkungan ini? Jadi sebenarnya di dalam praktek budidaya ketika kita menggunakan pupuk anorganik, jadi secara tidak tepat, jadi konsepnya boleh nggak menggunakan pupuk anorganik? Boleh, tetapi harus dengan konsep presisi. Artinya kita menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, ketika edukasi ini tidak ada di petani, maka ini akan menjadi satu masalah kalau kita mengkonsumsi makanan yang menggunakan bahan kimia anorganik. Nah, dengan penerapan sistem pertanian terpadu ini, kita akan menunjukkan pertanian terpadu berkelanjutan. Artinya, ketika kita dalam praktek budidaya menggunakan pupuk organik, maka kita akan menghasilkan hasil pertanian ini yang juga pasti lebih sehat. Kemudian pupuk organik ini sudah pasti tidak akan merusak struktur tanah. Itu yang keuntungan yang bisa kita dapat. Jadi kalau sistem pertanian terpadu berkelanjutan itu sebenarnya kita lihat aspeknya berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara sosial, dan kemudian berkelanjutan secara ekologi. Nah, kalau saat ini dengan isu lingkungan, adanya pemanasan global dan sebagainya, pasti berkelanjutan secara lingkungan ini menjadi prioritas kita bersama gitu. Wah, luar biasa ya. Karena memang kalau misalnya kita terapkan juga, kalau Ibu bilang ya hasilnya juga menjadi lebih sehat ya. Jadi makanan ataupun sayuran, buah-buahan yang dihasilkan itu organik semua Ibu ya. Iya. Oke, Ibu, apa saja sih teknik dan juga metode pertanian yang dapat dikategorikan sebagai pertanian ramah lingkungan? Pertanian ramah lingkungan itu salah satunya adalah dengan penggunaan pupuk organik, pestisida organik, maka itu salah satu yang bisa kita terapkan untuk pertanian ramah lingkungan. Nah, di dalam pembuatan pupuk organik ini tidak sulit, asalkan punya kemauan. Nah, jadi nanti mungkin Nabila akan jelaskan apa yang dia praktekkan, tapi sederhananya kita memanfaatkan di sini salah satunya adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam membantu menguraikan bahan-bahan tadi, limbah-limbah hasil pertanian tadi untuk menjadi pupuk. Bisa pupuk organik cair, bisa pupuk organik padat. Nah, kalau POC ini mungkin udah umum ya, orang sebut POC, tapi kalau yang padat tadi biasanya orang sebutnya kompos. Oke. Nah, ini giliran Nabila nih. Nabila, boleh diceritakan dong pengalaman kamu dalam melakukan pertanian ramah lingkungan? Nabila jalanin pertanian ramah lingkungan dari awal kuliah sampai sekarang. Itu ramah lingkungan itu kan Kak, gimana kita itu bisa memanfaatkan hasil-hasil yang dari pertanian itu untuk pertanian lagi, dan itu untuk gimana sih lingkungan kita ini juga tetap terjaga gitu kan, dari limbah-limbah pertanian yang ada. Nah, kalau Nabila itu langsung ke ladang sendiri, itu contohnya macam dari limbah-limbah pertanian, yang macam contohnya yang ada di sini itu macam rambutan gitu kan. Dari kulit rambutan tuh bisa loh kita jadikan POC gitu, kita jadikan kompos tuh juga bisa gitu, dengan bahan-bahan lagi yang didukung dengan bahan lainnya gitu. Oke. Nah, berarti kan udah banyak nih hasil yang tentunya dihasilkan dari pertanian ataupun ladangnya Nabila ya. Buah-buahan apa aja yang sudah dibuat eco farming ini? Kalau di ladang sendiri itu ada rambutan, ada sawo, ada ada kelapa muda. Kelapa muda ya. Ada Terus mangga. Mangga juga. Ada alpukat juga ada. Buka juga banyak ya, udah bisa buka jualan di depan ya. Ataupun bisa maksudnya dikasih sama siapa gitu di pasar ya, langsung diberikan ke sana, ya udah tinggal jalan aja gitu ya hasilnya.
banyak banget. Nah, terus kira-kira gimana sejauh ini? Memang dari awal ya, berarti udah sekitar 3 tahun ya? Iya, 3 tahunan tahun. ya. Dari awal kan sudah mencoba konsep pertanian ramah lingkungan. Nah, kira-kira gimana hasilnya sekarang? Kalau hasilnya itu dibandingkan sama yang kita yang istilahnya pakai pupuk kimia gitu kan Kak, itu dari tanahnya aja udah beda gitu. Kalau misalnya yang kita pakai yang ramah lingkungan nih, ini dari tanahnya ini dia mikroba di tanah itu masih terjaga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai pupuk kimia itu tanah itu rusak gitu. Jadi tanah itu nutrisinya hilang kalau kita pakai pupuk kimia. Oh, oke. Berarti boleh dong jelaskan kira-kira penerapannya seperti apa, kemudian teknik untuk melakukan eco farming ataupun pertanian ramah lingkungan ini gimana? Dari awal ya, Nabila ya, Oke. silakan. Nah, kalau kita mulai ini dari pertanian ramah lingkungan, pastinya kita kan yang namanya ramah lingkungan, yang dari apa kita tanam tuh hasil panennya nggak kita buang gitu kan. Itu untuk kembali lagi ke lahan tersebut. Jadi dari hasil pertanian yang kita bilang sisa ya atau limbah. Contohnya limbah apa nih misalnya? Contoh kita ambil dari kulit rambutan aja. Kulit rambutan ya. Oke, terus abis itu? Dari kulit rambutan tuh bisa kita cincang jadi kecil. Kita cincang jadi kecil, terus kita masukkan ember atau tong atau dragon juga bisa. Itu kita masukkan yang udah cincang kecil-kecil, baru itu dicampur sama molase atau gula merah. Baru nanti udah dicampur gitu ditambah dengan air, terus difermentasi selama 3 bulan atau 100 hari. Oke, selama 3 bulan itu nggak boleh dibuka sama sekali ya? Nggak boleh, dia harus tutup rapat. Oke, nah jadi pupuk ya Iya. hasilnya ya, dan itu bisa ya udah disiram aja ya Siram ke tanaman. di tanaman-tanaman yang ditanam gitu ya. Oh, oke. Nah, kelapa juga bisa, Kelapa bisa. sabut kelapa. Sabut kelapa nanti bisa jadi kompos. Oh, oke. Nah, saya ke Ibu Hanifah lagi ya. Ibu Hanifah, buah-buahan ataupun tanaman apa saja sih yang bisa dibuat pertanian ramah lingkungan? Sebenarnya semua limbah dari tanaman budidaya itu bisa, tetapi pasti prosesnya berbeda-beda. Oke. Jadi kayak kelapa yang dia lebih keras, ini proses pengomposannya mungkin lebih lama dibandingkan dengan kulit rambutan. Tetapi yang paling cepat itu biasanya limbah sayuran, karena dia lebih cepat busuk. Nah, ini biasanya 21 hari komposnya udah jadi kalau dengan limbah sayuran. Nah, untuk proses cepat itu kita gunakan mikroba atau gunakan bioaktivator yang bisa kita beli sekarang di pasaran, ada namanya EM4. Mereknya itu sangat membantu dalam proses pembuatan POC maupun kompos. Oke, menarik sekali pemirsa ya. Kita sudah bahas sedikit nih sekilas tentang pertanian ramah lingkungan, pastinya solusi petani cerdas. Nah, pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini, dan pemirsa nanti kita tunggu ya untuk line interaktifnya di 081161600386. Jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Ya, terima kasih pemirsa. Tetap terus menyaksikan kita Ayo Bertani di sini, dan kita masih bersama dengan ibu dosen kita yaitu Ibu Hanifah, dan juga salah satu mahasiswinya yaitu Nabila pemirsa. Dan kalau kita berbicara tentang solusi petani cerdas yang bisa dilakukan adalah salah satunya adalah pertanian ramah lingkungan. Kita sudah bahas sedikit nih pembahasannya, kira-kira apa saja yang dibuat, kemudian tahapannya seperti apa, tadi sudah dijelaskan nih oleh Nabila ya. Nah, mungkin kita akan ngobrol lagi, namun sebelumnya saya mau ajak Anda yang ingin berinteraktif boleh ya di 081161600386. Sekali lagi di 081161600386. Oke, pemirsa, mungkin saya kembali ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, kita berbicara ada apa positif ataupun manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang petani yang tentunya membuat konsep pertanian ramah lingkungan nih untuk ladangnya gitu ya. Kira-kira dampak positif apa yang bisa dirasakan? Apakah berhubungan juga dengan kesehatan? Seperti apa, Ibu? Oke, sebenarnya
sebenarnya manfaatnya banyak ya. Yang pertama pasti apalagi kalau di saat kelangkaan pupuk, petani biasanya pupuk mahal, udah mahal susah didapat gitu. Kalau kita gunakan pupuk organik, apalagi dengan bisa dibuat sendiri, pasti ini udah menjadi solusi. Kemudian dari segi kesehatan, pasti ketika kita konsumsi makanan yang organik, ini manfaatnya ke tubuh pasti lebih bagus gitu. Kemudian kalau dari segi lingkungannya dengan penerapan pertanian organik, tanah tadi seperti dibilang Nabila, struktur tanah terjaga karena kita tidak akan meninggalkan yang namanya sisa-sisa. Kalau kita gunakan pupuk anorganik, itu tetap ada granulnya yang tersisa. Nah, ini yang membuat struktur tanah itu menjadi rusak ketika dia terakumulasi di tanah. Itu manfaatnya. Kemudian sebenarnya kalau hasil budidaya organik ini dijual bisa harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang anorganik. Jadi di sini sebenarnya bagaimana semua petani mau menerapkan pertanian organik, tentu semua pihak harus berperan. Termasuk adanya edukasi ke masyarakat. Karena saat ini pasti mahal nggak usah beli gitu. Tapi padahal kalau kita peduli dengan kesehatan kita, pasti kita akan carinya yang organik. Yes. Tapi sekarang kalau kita lihat sih rata-rata masyarakat sepertinya Bu ya, sebagian sudah semakin sadar nih pentingnya akan menjaga kesehatan, apalagi sekarang gimana ya lihat lingkungan kita ya, banyak polusi, pemanasan global dan yang lain-lainnya. Dan ini bersyukur sekali masih banyak orang-orang seperti Nabila ya, dan juga para petani lain ataupun pegiat pertanian ini yang memang peduli untuk bisa buat buah-buahan ataupun sayuran organik gitu ya. Nah, Nabila, sejauh ini kira-kira gimana reaksi masyarakat sekitar melihat kamu buat konsep pertanian ini? Apakah ada yang mengikuti juga? Kalau dari masyarakat gitu kan Kak, mereka kan taunya kalau misalnya pakai organik itu pasti prosesnya lama gitu. Dari mulai pembuatannya itu aja udah nunggu berapa lama. Terus kalau misalnya organik ini kan kita aplikasikan ke tanaman ataupun ke lahan pertanian itu nggak langsung bereaksi gitu. Dia tuh butuh waktu untuk dia menghasilkan reaksinya gitu. Jadi kalau dari masyarakat tuh agak sulit untuk mengajaknya karena mereka maunya langsung instan gitu. Jadi mereka lebih baik pakai yang kimia gitu. Oke, tapi memang begitu ya Bu ya, kondisi di, kalau Ibu lihat ya di Sumatera Utara sendiri memang belum banyak ya yang melakukan metode ini. Memang belum banyak, tetapi petani biasanya akan combine, dia akan campur. Di pengolahan awal biasanya menggunakan kotoran ternak, kalau ininya kohe ya, biasanya di awal. Kemudian nanti untuk memicu pertumbuhannya dia akan kasih pupuk anorganik. Nah, ada juga yang melakukan seperti itu, tetap dikombinasi. Tetapi yang murni organik mungkin hanya beberapa. Ada yang dalam skala besar, tetapi ada juga yang dalam skala rumah tangga. Jadi kalau kita lihat yang mungkin kalau yang berbelanjanya di supermarket, ada apa namanya, beli sayuran organik. Nah, ini biasanya di budidaya dalam skala besar. Karena untuk menjual yang organik kan kita perlu label ya untuk meyakinkan. Nah, untuk mendapatkan sertifikat organik itu biayanya juga tidak murah. Makanya kalau petani yang cuman punya lahan sedikit mau menerapkan sistem pertanian organik, kemudian dia harus jual dengan label organik, ini memang biayanya jadi lebih mahal. Nah, mungkin tadi seperti yang saya bilang perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak supaya ini bisa terwujud. Iya, berarti kalau masyarakat belum terlalu banyak, tapi kalau mahasiswa Ibu gimana? Apakah memang semuanya sudah seperti Nabila gitu ya meneruskan kegiatan atau metode ini? Banyak. Jadi mahasiswa begitu masuk semester 7 itu rata-rata yang punya lahan sedikit saja di rumahnya itu mulai sudah mengusahakan untuk pertanian organik, dan kemudian penjualannya salah satunya ke kampus. Jadi kalau mbaknya mau beli sayur organik ke kampus Pancabudi bisa. Biasanya berapapun yang dibawa itu habis gitu, karena memang tadi itu edukasi. Jadi kalau kita memang paham kesehatan,
pasti akan carinya sayuran organik. Benar edukasi nih yang memang perlu kita lakukan. Apalagi pemirsa nih, kalau misalnya sudah semakin tahu, nah harus pilih buah-buahan ataupun sayuran yang organik ya pemirsa ya. Nah, kali ini kita juga penasaran pemirsa seperti apa kegiatan pertanian ramah lingkungan yang sudah dilakukan oleh Nabila ya. Langsung saja pemirsa kita akan lihat satu tayangan cuplikan berikut ini. Nah, ini kegiatan di mana Nabila? Ini kemarin di Bahorok. Di Bahorok? Ya, ini bersama petani. Oh, sama petani di sana, Bu? Iya, ini tapi mereka fokus budidaya tanaman obat. Oh, oke. Jadi tuh proses pembuatan POC. pupuknya ya? Oh, Pupuk organik cair. pupuk organik cair. Oke. Jadi yang dimanfaatkan ini juga pelepah sawit yang keras saja bisa kita jadikan pupuk. Oh, Ini molasses atau bisa diganti dengan gula merah. Nah, ini penambahan bakterinya untuk membantu proses dia terfermentasi. Nah, ini pembuatan komposnya atau pupuk organik padatnya. iya. Ini pembuatan pupuk organik padat ini juga bisa dengan dua metode, yang secara aerob dan anaerob. Oke, ini ngapain Bu? Ini kita diskusi dengan kelompok taninya. Jadi mahasiswa bersama dengan dosen ini terjun ke masyarakat. Salah satunya untuk mengenalkan tadi sistem pertanian ramah lingkungan. Kita ambil konsepnya kemarin ini eco farming pada tanaman obat. Oke, tanaman obat ternyata bisa juga ya? Justru untuk tanaman obat itu kita harus gunakan organik. Organik. Oh, hasilnya hasilnya untuk tanaman obatan gitu Iya, ya? untuk bahan obat-obat tradisional. tradisional ya, atau herbal gitu ya Bu ya? Iya. Oke, ini apa nih Bu? Ini demplotnya, kita setelah buat pupuk kita coba praktekkan gitu. Karena selama ini kan masyarakat ada yang ngambilnya ke hutan gitu. Jadi kan ini juga berbahaya dan makan waktu. Jadi kita coba tanam di arealnya masyarakat yang ada ini tepatnya di desa Batu Jonjong, Dusun Batu Kata kemarin. Bersama mahasiswa, melibatkan mahasiswa juga. Ya, ini di bulan berapa nih Bu? Ini kemarin kita di Desember 2023 ya. Nah, ini buat apa Bu? Kita bikin ininya apa namanya dry house supaya hasil yang kita peroleh untuk tanaman obat itu higienis. Oh, oke. Luar biasa ya pemirsa. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Hanifah dan juga Nabila ya. Dan kira-kira itu kan tahun 2023 Desember ya Ibu ya. Sekarang hasilnya gimana? Apakah Ibu ada survei lagi di bulan Juli ini? Masih digunakan masyarakat. Masih digunakan masyarakat. 2022 akhir Desember. Jadi saya udah berkali-kali ke sana masih digunakan. Oh, 2022 berarti udah setahunan lebih ya? Iya, tapi masih tetap digunakan. Masih tetap digunakan. Hasilnya juga bagus Bu? Bagus. Kebetulan ini kan masyarakat Karo yang di Dusun Batu Kata. Nah, salah satu yang terkenal dari sana kan minyak karo. Iya. Dan itu sudah kita buktikan sendiri manfaatnya. Oh, luar biasa ya Bu ya. Udah memang minyak karo mah banyak peminatnya Iya. Bu. Tetapi kan kita ingin pastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu adalah Organik. tidak terkontaminasi oleh kimia anorganik. Yes, Jadi yes. benar-benar sehat. Yes, luar biasa ya Ibu ya. Tapi apakah jadi makin mahal Bu minyak karonya? Oh, enggak. Enggak, harganya tetap. Oke, karena prosesnya juga gampang ya Bu ya dibuat ya, dari hasil-hasil buah-buahan ataupun sayuran yang tidak digunakan lagi gitu ya. Nabila, kalau Nabila lihat apakah ada perbedaan buah-buahan yang dari olahan pertanian ramah lingkungan dengan yang sebelumnya? Jelas ada Kak, jelas ada perubahannya karena dari bahan yang kita gunakan aja udah beda. Yang satu dia non organik, yang satu organik, itu jelas beda. Dari buahnya itu juga beda, dari besar buahnya, terus rasa buahnya manis itu juga bisa merubah Kak.
lebih manis kah yang Iya, ini? bisa lebih manis. Oh iya. Terus prosesnya gimana untuk merawat tanaman ataupun buah-buahannya sendiri? Apakah ada perlakuan khusus kira-kira? Kalau untuk perlakuan khususnya itu dia, kalau misalnya kita pakai yang pupuk organik caring itu kita siram ke tanaman atau disemprot. Jadi kalau misalnya udah tanaman tuh udah tinggi gitu ya, macam rambutan kan tinggi, itu disemprotnya pakai semprotan tuh sampai daun-daunnya sampai ke ujungnya itu disemprot gitu. Jadi untuk merawat buah tadi dan merawat tanaman tadi. Oh, nggak hanya akarnya di bawah saja Iya. ya pupuknya itu ya, tapi ternyata juga bisa disemprot sampai daun-daunnya ya. Oh, oke. Nah, kalau saya penasaran, tadi kan udah bicara tentang rambutan nih. Kalau misalnya kelapa muda sendiri itu pemanfaatan dari mana nih yang bisa dibuat untuk organik, pupuk organik atau pupuk komposnya tadi? Dari mana kira-kira? Kalau kelapa ini kita bisa menggunakan air kelapanya menjadi pupuk organik cair, serabutnya itu jadi kompos. Jadi kalau misalnya Oh, yang ini ya sabutnya ya? Iya, Kan kita bisa udah serabut-serabutnya. minum nih. Iya. Ya sabutnya ya biasanya kalau udah tua kan jadi arang ya Bu ya. Dibakar Itu biasanya batoknya. atau batoknya itu kan jadi untuk dibakar. Tapi kan sabutnya itu bisa dibuat bisa dijadikan kompos. kompos. Oh, mantap sekali ya, luar biasa. Apalagi petani juga mengeluhkan pupuk tuh mahal sekarang ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira ke depan ini edukasi kemana lagi Bu yang ingin dilakukan? Apakah ada program khusus yang mau dijalankan? Kalau tadi kan ke Bahorok tuh, ya. Kira-kira gimana Bu? Kalau di Universitas Pembangunan Pancabudi kita kan punya slogan membangun desa, membangun Indonesia. Oke. Jadi Pancabudi itu punya desa binaan yang tersebar di seluruh provinsi Sumatera Utara. Jadi memang kegiatannya nggak cuma di Bahorok, di Tanah Karo, kemudian di bahkan sampai ke Tapsel. Jadi hampir semua kabupaten kita ada kerjasama. Namanya desa binaan. Desa binaan udah kemana aja Ibu? Kalau Kerjasamanya? yang kalau universitas itu Unpap itu bekerja sama dengan Deli Serdang, Deli Kota Serdang. Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, hampir semua kabupaten kayaknya di Sumatera Tiga Utara. kabupaten kota Bu? Iya. Wah, luar biasa. Tapi gimana nih, desa ataupun daerah mana nih yang memang responnya baik, terus memang mereka memang menerapkan pertanian ramah lingkungan ini? Sebenarnya dimanapun masyarakat itu baik. Sudah sadar ya? Bagaimana cara kita melakukan pendekatan? Saat ini yang fokus itu Karo, kemudian Langkat, karena ini yang dan Deli Serdang ini yang paling dekat ke kita, Yes. ini yang paling gampang untuk didatangi sebenarnya. Oke, ada alat khusus nggak Bu yang digunakan untuk buat pupuk ini? Nggak ada. Kita bisa manfaatkan seperti botol aqua, botol air mineral yang besar, kan udah nggak terpakai. Itu kita bisa gunakan jadi wadah untuk POC dengan memasukkan tadi seperti dibilang Nabila, potongan kulit buah-buahan, potongan sayuran di rumah kita masukkan, kemudian dikasih gula merah, kemudian dikasih air dan ditutup. Nah ini dibiarkan karena di dalamnya pasti sudah ada mikroorganisme, namanya mikroorganisme lokal atau mol. Oh, untuk Jadi besar, jadi gimana Bu? besarnya nggak Banyak-banyaknya itu gimana perbandingannya? perbandingannya. Nah mungkin Nabila nih yang boleh prakteknya Nabila, lebih prakteknya lebih jelaskan dulu jelas. Nabila. Jadi kalau yang Bang sama Bu Hanipa itu dari limbah sayuran atau limbah buah terus campur dengan molase sama air itu perbandingannya 3:1:10. Jadi itu 3 ini apa? 3 ini limbahnya, terus satunya ini gula merah atau molase dan 10-nya ini air. Jadi perbandingannya itu antara limbah, molase atau gula merah dan air itu 3:1:10. Oke. Hasilnya seberapa banyak yang udah dia maksudnya dalam perbandingan atau sekali buat 3:1:10 itu bisa menghasilkan berapa banyak pupuk? Jadi kalau misalnya kita praktek yang skala kecil di botol mineral itu kita bisa satu botol tuh bisa kita hasilkan gitu Kak. Jadi kalau misalnya di botol mineral itu kan 1 liter ya. 1 liter atau 1 liter ya? 1 liter ya?
ya. Jadi tuh Oh, bisa- berarti tergantung banyaknya ya. Kalau 1 Iya, liter iya. perbandingannya 3 110 Iya, jadinya tetap ya. Sesuaikan dengan wadah. ya, sesuaikan dengan wadah yang mau kita pakai. Oh, Nabila pakai wadah yang besar nggak? Ada. Ada, berarti tergantung wadah. Semua Iya. bisa dipakai, Bu? Apa ada wadah khusus kira-kira? Enggak. Kan yang penting wadahnya jangan dari ini ya. Kaca. Kalau kaca kita takutnya Pecah. Oh, karena iya. kan dalam proses fermentasi dia menghasilkan Gas ya? gas. Jadi harus yang plastik ya. Oke. Nah, ini Nabila juga bawa beberapa hasil pertaniannya nih. Ladangnya di mana, Nabila? Lokasinya? Kalau ladang Nabila di Kota Rantang. Di mana tuh? Kota Rantang, Hamparan Perak. Amparan Perak. Iya. Oh, oke. Biasanya kan rambutan di Binjai. Iya. Salam dari Binjai biasanya kan gitu kan, Bu ya. Tapi mau coba dong, boleh nggak Boleh, sih boleh. dicoba ya pemirsa ya? Apakah ada perbedaan? Saya kan udah sering nih makan rambutan dari Binjai. Kalau dari Nabila sendiri gimana ya? Pemirsa ngiler nggak? Mau coba nggak? Oke. Ibu mau, ayo makan juga, Bu. Nabila, silakan. Nanti kita minum kelapanya ya bareng-bareng ya. Tapi kalau sekarang agak susah pemirsa dibuka ya. Nih kita coba dulu ya. Oh iya bener, manis, enak. Pada ngiler nggak semua? Pada mau nggak? Oke, mantep. Nabila bawa berapa kilo, Nabila? Nggak dihitung. Mau dibawa pulang maksudnya gitu ya. Baik pemirsa, kita akan bahas lagi nanti ya tentang pertanian ramah lingkungan atau eco farming ini untuk solusi petani cerdas pastinya ya pemirsa ya. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Wanita, yo ayo bertani. Ya pemirsa, kembali lagi di Ayo Bertani. Pemirsa masih bersama dengan Ibu Hanifah dan juga Nabila di sini ya. Kalau berbicara tentang pertanian ya, ini memang banyak sekali solusi-solusi ya ataupun pemanfaatan smart agriculture yang tentunya bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah eco farming ini ya. Untuk pertanian ramah lingkungan kita sudah bahas juga nih. Dan mungkin kita kembali ke Nabila. Nabila, ini kan kamu menggunakan metode eco farming. Apakah ada kesulitan ataupun tantangan tersendiri yang telah dihadapi gitu ya? Karena kan mengingat ini semuanya alami gitu ya. Apakah pernah terkena hama gitu selama ini? Silakan. Jadi kalau untuk pasti hama itu ada kan Kak, untuk tanaman tuh pasti selalu ada gitu. Nah untuk itu kita juga mengatasinya juga harus alami gitu, biar dia benar-benar organik gitu kan. Yes. Nah jadi itu kita ngatasinya itu pakai pestisida. Pestisida ini juga kita bisa buat sendiri. Oh iya. Iya, contohnya itu dari daun pepaya, dari kulit bawang, itu kita juga bisa jadikan pestisida. Jadi kalau kita masak di dapur nih kan Kak, kulit bawangnya itu bisa loh kita jadikan pestisida gitu. Jadi juga lebih irit kan daripada kita harus beli pupuk yang untuk mengusir hama. Oh, oke. Tapi sejauh ini lebih banyak yang berhasil atau gimana? Berhasil. Kita tuh kalau misalnya harus mengaplikasikannya ke lahan atau ke tanaman itu harus rutin gitu. Jadi dia hasilnya itu nampak kalau kita menggunakan organik. Bagaimana untuk pemberian pupuknya? Untuk waktu-waktunya sendiri seberapa sering pemberian pupuknya? Kalau dia masih tanaman umur masih awal-awal kali itu masih kecil itu bisa seminggu sekali. Habis kalau misalnya udah umur 3 bulan ke atas 2 minggu sekali, atau dia kalau udah makin besar itu makin sebulan sekali gitu, 3 bulan sekali gitu. Iya. Berarti kalau pemeliharaan khusus nggak ada ya? Nggak Masih ada. sama seperti yang lain, tapi pemberian pupuknya yang memang harus terus dilakukan. Iya. Oke. Tapi kalau Nabila sendiri ngejual ataupun memasarkan produk-produknya, buah-buahannya, sayur-sayurannya ini kemana aja? Masih itu sih lingkup kecil, jadi Di masih pasar. kawan, Oh, keluarga gitu, masih lingkup kecil. Oke. Berarti banyak yang beli dong ya? Iya juga. Jualnya gimana? Ikutin harga pasar atau berbeda? Tetap ngikutin harga pasar sih. Jadi Oke. nggak ngerusak harga pasar juga gitu Kak. Karena kan kalau kita lihat kan memang pupuknya lebih murah dan lebih irit ya, nggak mesti beli pupuk kimia gitu. Tapi kalau
kalau di pasaran sih setahu saya yang organik itu bukan lebih mahal karena pemeliharaannya lebih susah gitu ya. Tapi kamu tetap ikut harga pasar. Ngikutin harga pasar. Oh, oke oke. Kalau konsep panennya sendiri gimana? Apakah lebih cepat? Panennya sama aja sih Kak waktunya gitu. Karena kan waktu panen itu kan sama ya, kata-kata tanaman gitu. Jadi kalau untuk lebih cepatnya itu mungkin kita pakai ini sih Kak, tambahan yang lain supaya untuk perangsang lebih cepat berbuah tanaman itu. Pakai perangsang buah gitu. Berarti nggak terlalu lama juga ya? Nggak. Kan kadang orang-orang milih pupuk kimia karena supaya cepat ya kan Bu ya panennya ya? Atau gimana Bu? Sebenarnya pupuk kimiaan, kalau masyarakat bilangnya kimia, sebenarnya organik itu juga bahan kimia. Jadi kita bedakan kimia organik dan kimia anorganik. Oke, itu secara Bu. akademisinya. Oke. Jadi kalau yang bahan kimia anorganik ini dia sudah dibuat formulasinya itu mudah diserap tanaman. Jadi tanaman itu serap dalam bentuk ion-ion. Nah, dia udah jadi bentuknya seperti itu. Jadi begitu kita gunakan, ini langsung diserap tanaman. Nah, tetapi kalau yang organik begitu kita berikan, ini akan terurai kembali dia, terurai. Nah, proses penguraian ini tentunya tidak secepat ketika kita gunakan kimia anorganik. Makanya rata-rata petani nggak sabar gitu. Jadi pernah dilakukan penelitian lahan yang sudah diolah dengan kimia anorganik kemudian beralih ke organik itu pertama menggunakan panen anjlok. Nah, kalau kita lihat siapa petani yang mau rugi gitu kan, kita nggak mau. Tetapi setelah dia gunakan terus menerus itu biasanya di panen ke-6, ke-7 itu hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kimia anorganik. Nah, rentang waktu ini siapa yang akan menanggung kerugian petani? Itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Tapi Nabila kan sudah gunakan 3 tahun, dia sudah rasakan manfaatnya. Gitu. Mungkin kendalanya adalah perubahan itu tadi ya Bu. Mungkin para petani kan menggunakan kimia anorganik tadi ya. Jadi rentang waktu 7 bulan itu siapa yang mau kosong gitu ya untuk ngediamin tanahnya gitu ya Bu? Bukan ngediamin, pasti hasil panennya ya? anjlok. Oh, hasil panennya berubah pasti ya? anjlok dulu karena dia masih penyesuaian kan. Begitu, tetapi ini akan terus berlanjut ketika digunakan terus organiknya, pasti hasilnya jauh lebih baik. Nah, tapi kan perlu waktu. Iya, oke. Nah, Nabila, kira-kira gimana nih ke depannya? Apakah memang tetap mau apakah ada metode-metode baru yang mau dibuat gitu ya untuk bisa mempercepat hasil pengolahannya atau gimana? Kalau untuk metode baru mungkin kita bakal ini sih dari Kamu nanamnya apa aja tadi ya? rambutan. Ada 5 buah ya? Ada mau nanam tanaman baru nggak? Rencananya durian. Oh, Soalnya durian. kebetulan sekarang lagi penelitiannya itu tanaman durian. Oh, oke, boleh juga tuh. Durian berapa lama ya Bu ya nanamnya? Tergantung varietasnya. Tergantung varietasnya. Kalau kita lihat informasinya kan ada yang 2 tahun bisa berbuah gitu ya. Jadi sebenarnya kan proses budidaya ini nggak cuman nanam selesai, tapi pemilihan bibit atau benih juga harus diperhatikan. Kemudian lahan yang kita gunakan itu sesuai nggak dengan apa yang mau kita tanam, itu juga harus diperhatikan. Kemudian pemberian pupuk. Nah, dalam pemberian pupuk organik ini bahan yang kita gunakan itu kita juga harus selektif. Karena kalau secara teorinya kan tumbuhan itu menggunakan ada unsur makro, unsur mikro, nutrisinya yang dia butuhkan. Nah, bahan-bahan ini semua dia memiliki kandungan yang berbeda. Jadi biasanya kita akan combine. Oh, kalau ini dia kandungannya ini kalium nih, kita campurkan. Oh, kalau ini ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, jadi dicampur. Oh, semuanya jadi nggak bisa sembarangan ya? Ya, kita harus ada formulasinya ada juga. formulasi, ada ilmunya juga ya Ibu ya? Tapi yang paling ini artinya semua bisa kita gunakan, tetapi kalau kita mau dapatkan hasil maksimal tentu harus ada formulasi yang kita buat. Nah, rata-rata petani yang sukses dengan pertanian organiknya itu mereka punya formulasi sendiri. Nah, yang paling sering digunakan itu kita gabungkan dari kotoran ternak. Nah, jadi ada jadi sistemnya nanti integrated farming itu juga bagian dari pertanian berkelanjutan. Jadi dari hasil seperti orang tanam padi,
jeraminya diolah jadi silase, ini untuk makan ternak. Pakan ternak, kemudian nanti kotoran ternaknya diolah jadi pupuk untuk nanam padi. Wah, nah, jadi saling bagus gitu ya, berkelanjutan. saling Nah, ini juga berkelanjutan. bagian dari sistem pertanian terpadu berkelanjutan. Oh iya, berarti Nabila juga punya formula sendiri juga ya? Ada Kak, Ada, apa juga tuh? terapin. Jadi kalau misalnya untuk sebelum penanaman itu, jadi di lingkungan ladang tuh kan dari masyarakat tuh ada yang miara ternak kambing gitu kan, lembu. Itu nanti kami minta gitu kan, atau bahkan kami beli gitu untuk kotorannya, untuk kohenya itu kami olah lagi untuk sebelum penanaman tuh kami itu tebar lahan itu dengan kompos kotoran ternak tadi. Oke, luar biasa. Nah, Ibu Hanifah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, boleh dong dikasih tahu di daerah mana yang punya kisah sukses melakukan metode ataupun pertanian berkelanjutan ini, Bu? Sumatera Utara dengan ikonnya agrowisata, mungkin salah satu yang pernah saya kunjungi itu adalah Taman Simalem Resort. Oh iya. Mereka punya sistem pertanian yang memang hasil budidayanya ini sudah tersertifikat organik. Itu di Taman Simalem, dan bahkan kami juga mengutus mahasiswa, ngirim mahasiswa untuk magang praktek di sana. Salah satunya di situ di Taman Simalem. Wah, luar biasa ya, Taman Simalem Resort. Mungkin pada nggak sadar ya, udah jalan-jalan ke sana, ternyata tanaman-tanaman di sana itu semuanya dari pupuk organik, pemirsa ya. Mungkin kalau yang jalan-jalan ke sana terus bawa oleh-oleh sayuran ya, itu semuanya organik. Oke, ini nggak terasa kita udah di akhir ataupun di penghujung acara kita, pemirsa. Mungkin saya mau tanya Nabila nih, harapan ke depan terkait pertanian yang telah kamu jalanin, terus juga boleh kasih pesan-pesan sama petani lainnya yang juga sama nih, petani muda tapi udah sukses nih, silakan. Harapan kedepannya mungkin untuk teman-teman petani yang di luar itu bisa mulai belajar untuk pertanian organik, terus gimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan gitu ya. Kalau misalnya kita dari hasil pertanian itu kita buang tuh kan sayang, jadi gimana sih kita untuk menjadi petani cerdas dalam pertanian tuh kita harus memanfaatkan yang ada gitu Kak. Oke, terima kasih Nabila, thank you. Kalau Ibu Hanifah silakan Ibu, harapan ke depan untuk terkait pertanian ini ya, kemudian juga pesan-pesan deh kepada petani kita di Sumatera Utara. Sistem pertanian terpadu berkelanjutan ini tidak sulit untuk kita terapkan. Bisa dimulai dari rumah. Nah, bagi yang ingin belajar, mungkin bisa bergabung ke Universitas Pembangunan Pancabudi. Kita punya program yang memang mendukung untuk pertanian terpadu berkelanjutan. Baik, terima kasih Ibu Hanifah Mutia sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih Nabila sudah sharing ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa, dan mudah-mudahan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini memberikan solusi cerdas ya untuk lahan kita semuanya, dan petani-petani juga semakin sejahtera, kita semua juga semakin sehat ya pemirsa. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Ayo Bertani. Tetap terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 5 sore karena kita akan membahas seputar dunia pertanian pastinya ya. Saya Gina Fabiliona pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa.